Sudah terrecord. Nah, baik, saya ulangi lagi ya. Sekarang akan kita lakukan ya render pada animasi yang udah kita buat di Photoshop ya, agar dia menjadi file PNG sequence atau file sequence yang bisa kita compositing di After Effects. Caranya adalah file, export, render video ya. Nah, jadi kita namain misalkan petani nyangkul. Nah, ya, saya namain petani nyangkul misalkan. Nama filenya itu petani nyangkul. Nah ini ya, eh, kita harus namain dulu. Kedua, kita harus membuat subfoldernya. Create new subfolder. Nama file sama nama folder samain aja. Terus tempatkan di tempat yang mana eh, tempat kita yang akan tempat di mana kita menyimpan filenya ya. Ini saya taruh di data D. Oke. Nah, ini eh, kalian harus melihat dulu pilihannya di sini. Ada Adobe Media Encoder, ada Photoshop Image Sequence. Yang kita pilih adalah Photoshop Image Sequence. Nah, ketika udah jadi Photoshop Image Sequence, ya, format itu jangan JPEG. Karena kita menginginkan background dari gambarnya itu transparan atau tidak ada. Ya. Jadi, kalau kita mau backgroundnya itu transparan, maka pilihannya bukan JPEG, tetapi PNG. Ya. Nah, di sini dihiraukan aja startingnya pokoknya dari 0. Size-nya itu dokumen size saja. Nah, kita pilih untuk frame rate-nya itu pilih aja 25 frame yang standar. Ya. Terus jangan lupa di render optionnya itu agar backgroundnya itu tidak menjadi hitam atau black, ya. Kita perlu yang namanya memilih render optionnya yaitu strike and matte agar nanti backgroundnya itu menjadi transparan atau bolong ya. Oke, settingannya ini sudah selesai, settingannya sudah baku ya. Jadi inilah settingan cara membuat PNG sequence ya. Kemudian kita tinggal pencet tombol render. Nah, ini kompresinya non aja ya, interlacenya non, kompresinya slow. Oke. Nah, bila kalian sudah selesai melakukan render, maka kita tinggal melihat hasilnya ya. Ya, kita lihat hasilnya. Tadi saya simpan di folder sini. Nah, ini hasilnya anak-anak. Hasilnya berupa file dalam bentuk PNG sequence ya. Nah, kalau sudah menjadi file PNG sequence seperti ini ya, maka nanti kita gabungkan di After Effects dengan background atau properti-properti lainnya ya. Oke, ini saya sudah siapkan nanti gambar-gambarnya. Nah, sekarang Photoshopnya itu tinggal saya save aja dulu. Nah, sip. Sekarang saya tutup. Ya, sekarang saya mau menyiapkan gambarnya ya. Nah, oke. Jadi akan saya persiapkan gambarnya di sini. Oke, ini gambar yang saya buat di Photoshop. Oke, mohon maaf. Photoshopnya keluar tadi. Nah, oke. Nah, bila dirasa kamu sudah membuat gambar di Photoshop, membuat background, ya, maka backgroundnya ya simpan aja dalam bentuk backgroundnya kamu
simpan dalam bentuk PNG, save as PNG ya. Nanti secara otomatis backgroundnya itu menjadi transparan ya. Oke, ini udah saya siapkan background. Sekarang saya akan buka After Effects. Saya menggunakan Adobe After Effects CS6 anak-anak. Karena apa? CS6 ini lebih stabil dan lebih enteng ya. Kalau masalah kualitas sebenarnya sama aja ya. Cuma versi-versinya aja beda. Atau pluginsnya aja yang beda-beda. Nah, oke, saya buka dulu After Effects-nya. Oke, sebentar. Saya ulang lagi nih kayaknya nih. Nah, oh ngebug. Aduh. Ya udah saya ulang lagi deh ya. Window. Oke. Baik anak-anak, kelihatan nggak? Halo? Udah, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. Baru kelihatan, Pak. Kelihatan. berarti dari tadi belum kelihatan juga ya. Nggak ada yang ngasih tak? Tadi nggak, Pak. Iya. Kalau saya kan kalau lagi Udah presentasi, tahu cuma itu kan nggak lihat chat jadinya. Oke, ini udah kelihatan. Saya bikin lagi deh. New project. Saya ulang lagi dari awal ya. Nah, baik anak-anak. Ketika After Effects-nya udah ada, ya udah keluar, ya maka perlu yang namanya kita membuat compositing, ya. Jadi sekarang saya mau mengajarkan kalian membuat suatu project animasi, membuat tayangan iklan misalkan, melalui konten animasi. Ya, kontennya itu cuma cukup butuh satu karakter sama background aja, sehingga menjadi konten iklan animasi, ya. Dan ini kan kepake banget untuk project nanti ketika kalian misalkan disuruh membuat iklan animasi di tempat PKL, ya. Saya mau tanya dulu nih, sebelumnya udah diajarin After Effects kan sama Pak Fajar ya? Halo? udah, tapi masih dikit, Pak. Masih dikit. Aduh, sian amat ya. Ya, sebentar nih. Ya udah nih saya ajarin lagi pokoknya ya. Saya konfirmasi lagi anak-anak, kelihatan ke layarnya? Halo? Kelihatan. Oke, ya. Kelihatan. Untuk memulai After Effects, ya caranya itu ketika After Effects udah terbuka, maka kita harus membuat dokumen di After Effects yaitu yang namanya New Composition. Di New Composition ini, ya kita setting dulu ukuran videonya. Nah, yang saya pilih ukuran videonya itu adalah standar sesuai dengan standar yang berlaku sekarang, yang paling enteng, yang bisa diputar di segala macam platform, apakah di TV, di komputer, di handphone dan lain sebagainya. Jadi saya pilih yang platformnya yang universal, HDP, HDTV 720 25 frame. Ya, nah ukurannya 1280 kali 720 secara otomatis. Resolusinya full, kemudian kita setting di sini start time code-nya itu dari 00 detik. Durasi animasi kita saya bikin 10 detik. Ya, kemudian klik OK. Kemudian saya import dulu file-filenya yang tadi udah kita buat. Nah, ada file background yang udah saya buat. Ya. Terus ada file PNG sequence yang tadi udah saya buat. Nah, untuk mengimport PNG sequence, kamu tinggal klik. Nah, ini nih. Ya. Klik foldernya. Di dalam folder tersebut terdiri dari berbagai gambar frame, ya. Gambar frame ini semuanya nanti akan
terinclude menjadi PNG sequence di After Effects. Ya, untuk mengimport PNG sequence caranya tinggal klik salah satu aja. Nah, salah satu filenya. Ya, diklik. Kemudian jangan lupa ya, yang kita klik file yang paling awal. Kemudian jangan lupa di sini ada tampilan box PNG sequence. Kalau misalkan di tempat kamu belum tercentrang, dicentrang. Nah, oke. Nah, udah. Kalau udah langsung open. Nah, jadilah yang namanya PNG sequence di After Effects. Selanjutnya ada background, ada petani. Nah, saya juga menambahkan properti yang lain. Saya juga punya awan di sini. Saya punya properti awan. Nah, karena ini gambar diam. Jadi kalau gambar diam cukup PNG sequence-nya nggak perlu dicentang. Nah, kemudian di sini ada background ya, ada awan, ada petani. Nah, di sini di jendela timeline ya, paling bawah kita drag dulu backgroundnya. Nah, tentu kalian di After Effects udah tahu ya. Shortcut di After Effects itu ada yang namanya position ya, P. Kita pencet P maka akan muncul position untuk menggerak-gerakkan gambar ya. Anchor point tujuannya juga untuk menggerakkan gambar. Rotate untuk memutar gambar. Opacity adalah T, shortcutnya. Scale itu S ya, memperbesar memperkecil gambar. Ini shortcut pada jendela timeline. PARTS, parts ya. Nah, misalkan di sini ada background yang udah saya import. Karena ini terlalu besar, saya tekan tombol S, maka muncul S scale. Nah, saya tinggal menggunakan mouse slider untuk mengkecilkan ukurannya. Atau saya buat proporsinya itu sama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya geser, gunakan P, position. Nah, ini sumbu sebelah sini untuk geser ke kiri ke kanan. Kalau yang ini atas bawah. Ya. Oke, nah jadi saya memposisikan yang sebelah sini saja gambarnya. Kemudian ya, saya pengen warna bolong ini, warna hitamnya saya mau kasih warna biru atau langit biru. Caranya tinggal layer, kita bikin layer baru, new, solid. Ya, pilih warna biru misalkan di sini, biru awan. Oke, jadi oke. Nah, karena di posisinya di atas, kita drag ke bawah. Nah, jadi selanjutnya ada gambar awan yang udah saya persiapkan dalam bentuk PNG sequence. Saya drag ke sini, di atas solid, layer solid. Nah, muncul awan. Ya, saya klik P-nya, position. Nah, ya awan biru ini nggak apa-apa, saya bikin besar. Ya, saya kecilin dulu, mungkin biar kelihatan awannya. P. Nah, oke ya. Nah, awan-awan ini bisa saya gerak-gerakan. Contohnya, saya menggerakkan awan dari detik 0 ke detik 10. Jadi slider ini nih adalah penentu keyframe di mana kita menempatkan gambar. Jadi fungsi slider ini sangat vital ya. Misalkan saya mau menempatkan gambar awan, posisi gambar awan ya, di detik 0 dia posisinya masih sebelah sini. Kemudian di detik 10 dia pindah ya, posisinya saya geser ke sebelah sini. Nah, jadi nanti kalau kita play, maka awannya bergerak. Bergerak seperti ini ya. Kelihatan ya anak-anak ya? Halo? Halo, halo. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Aduh, ngajar online beginilah. Oke. Nah, selanjutnya ya, ketika udah jadi, ini kan background yang udah kita animasikan ya. Kalau udah, tinggal kamu gunakan petani sekarang. Nah, karena kan petani sebagai peran utama di sini. Petaninya kita file PNG sequence petaninya kita drag ke paling atas, di layer paling atas muncul dia. Ya, ini posisi pas banget di tengah. Ya. Nah, bila kita sudah, jadi petani pun bisa kita bermain juga di sini scale. Ya, ini karena proporsi udah pas nih scale. Ya, di angka 100 nggak apa-apa. Atau bisa kita kecilin lagi di sini bisa. Nah,
Saya rubah menjadi 80. Misalkan yang saya mau cangkul adalah pohonnya, misalkan. Saya deketin pohonnya. Wah, pohonnya lagi dicangkul misalkan. Oke. Oke. Nah, ini kalau PNG sequence itu di Photoshop itu kan kalau format PNG sequence itu gambarnya itu durasinya nggak kurang dari 1 detik. Nah, kalau kita geser slidernya, maka dia akan kurang dari 1 detik. Ini akan hilang. Cara agar dia continue atau berkesinambungan gambarnya ada terus sehingga mencapai 10 detik, maka kita harus menduplikat layer petani ini. Caranya adalah ya, untuk dia menjadi 10 detik ya. Kamu tinggal perhatik. Caranya kontrol ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, cara untuk menduplikat layer ini ya adalah tekan Ctrl D, terus pencet huruf O untuk menggesernya ya. Terus setelah itu tekan kurung Kurawa. Nah, ini kan dengan sendirinya ini ada 2 layer. Nah, kalau udah jadi 2 layer seperti ini, ya, tinggal kamu tambah lagi biar menjadi 10 detik. Ctrl D, O kurung Kurawa. Ya. Ctrl D, O kurung Kurawa. Ctrl D, O kurung Kurawa. Ya, di jalan. Ya, ini udah jadi. Ctrl D, O kurung Kurawanya adalah untuk cara kita menduplikasi layer demi layer agar dia menjadi 10 detik. Nah, ini masih 6 detik. Sebentar. Aduh. Ya. Oke. Ini baru sampai 6 detik, anak-anak. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau dirasa kalian belum cukup juga, ya. Nah, duplikat lagi, Ctrl D, O kurung Kurawa, Ctrl D, O kurung Kurawa, Ctrl D, O kurung Kurawa. Nah, jadilah dia menjadi 10 detik. Tapi layernya ini terlalu banyak, ya. Oke. Nah, kalau layer terlalu banyak seperti ini, justru akan menyusahkan. Ya, jadi caranya itu tinggal kamu jadikan satu menjadi satu layer. Klik, ya, layernya, layer petani ini, sampai layer yang paling atasnya. Ya, jadi kita blok menggunakan tombol shift, ya, diklik semua, tekan tombol shift, terusnya. Kalau udah semua terblok, maka Ctrl Shift C. Kita namain petani misalkan. Oke, nah dia akan menjadi satu layer. Ya. Nah, agar animasinya ini lebih hidup, agar ada bayangan, ya, karena kan terlalu flat nih, nggak ada bayangan, ya. Jadi agar terkesan ada ruang 3 dimensinya, maka kita perlu adanya bayangan. Cara membuat bayangan, caranya adalah Ctrl D, ya. Terus kamu ke menu efek. Jadi layernya kita duplikat lagi ini. Nah, yang kita duplikat tadi, kita berikan efek, color correction, hue saturation, kita gelapin, ya. Di bagian master likeness-nya kita jadikan min 100. Maka dia akan menjadi hitam. Setelah ini, ya, pencet S untuk scale, ya. Kemudian kalau udah, tinggal kamu gunakan ini kamu, ya,
mouse kamu tujukan ke sini, constraint proportionnya itu dibuka. Nah, yang ini nih, yang sumbu Y-nya itu kita mainkan, ya kita jadikan dia itu min, ya. Oke. Nah, saya buat menjadi min. Jadi inilah gunanya. Ya, jadi saya gunakan di sini constraint proportionnya itu menjadi min 18%, ya. Kemudian setelah itu saya kunci lagi constraint proportionnya, saya menuju P position, terus selanjutnya saya kesiniin, ya, saya kesiniin, saya pindahin ke bawah. Nah, ini kan bayangannya itu belum terinjak. Kalau dia nggak terinjak berarti posisinya salah. Nah, artinya layernya salah posisinya. Berarti layernya harus kita turunkan. Nah, jadi dia tuh, ya, terkesan ada bayangan. Ya, nah bayangan ini terlalu pekat, maka kita bisa gunakan T untuk opacity. Kita turunkan kepekatannya menjadi 50%. Nah, jadi ada bayangan di sini. Jadi animasinya nggak flat, ya. Oke, tidak sampai di situ. Kemudian, ya kita berikan yang namanya tagline terakhirnya, ya. Nah, sip, udah jadi seperti ini, ya. Udah jadi suatu setting adegan animasi, ya. Sekarang tinggal kita bikin scene baru untuk tagline-nya. Composition, new composition, ya. Oke. Saya bikin layer, new, solid, ya. Saya pilih warna, misalkan warna abu-abu. Warna coklat deh. Warna coklat. Ya. Terus ini kemudian saya scale. Ukurannya menjadi 25%. Ya. Kemudian constraint proportionnya itu saya buka. Selanjutnya yang sumbu X-nya saya panjangin menjadi 100%. Kemudian saya kunci. Kemudian saya pindahkan dia ke atas, P. Nah, sesudah itu saya duplikat, Ctrl D, ya. Terus warnanya saya mau rubah, solid settingnya ke warna yang lain. Nah, ke warna ini misalkan. Oke. Selanjutnya saya klik P, ya, untuk position. Nah, ya. Udah jadi seperti ini, kemudian saya duplikat dua-duanya, Ctrl D. Ya. Selanjutnya yang atas juga yang saya pilih lagi, Ctrl D. Nah, yang paling atas akan saya turunkan ke bawah, ke paling bawah. Oke. Selanjutnya yang ini saya posisikan di bawah lagi. Oke. Nah. Nah.
Oke, sekarang semua posisi kita mau atur dulu. Kita blok semua. Pencet P. Nah, sip. Sekarang tinggal kita atur ya. Jadi sekarang kita lagi bikin background penutup ya. Ya, ada baiknya ya, posisinya nanti kita atur dulu. Nih yang sebelah sini. Oke, ini yang sebelah sini. Oke, jadi saya kepengen menggerakkan gambar yang sebelah sini. Ya, misalkan yang sini dulu, kemudian yang sini. Yang ini saya atur. Oke, yang ini pasangannya dengan ini. Ini. Ya, saya atur dulu. Pencet P. Yang ini kita arahkan sebelah sini. Oke. Terus yang sebelah sini. Pencet P, kita arahkan ke sebelah sini. Nah, selanjutnya yang sebelah sini. Ya. Jadi zigzag ya. Pencet P, kita arahkan ke sebelah sini. Selanjutnya yang ini. Yang terakhir. Ya, kita arahkan sebelah sini. Nah, kemudian ya, kalau sudah kita kunci semuanya. Ya, kita bentuk keyframe. Kemudian di detik 1 kita normalkan kembali ya. Semuanya. Oke, kita arahkan lagi. Sebentar. Oke, dari bawah dulu misalkan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya. Oke, yang sebelah sini. Ya, layar sebelah sini. Kita atur. Selanjutnya yang sebelah sini. Salah. Yang paling atas dulu. Kita atur lagi. Nah, ini 640. Iya. Selanjutnya yang sebelah sini ya, kita atur dulu. Oke, sip. Maka nanti akan jadi seperti ini. Nah,
ya. Jadi untuk tayangan penutup. Oke. Nah, bila sudah jadi seperti ini, tinggal kita tambahkan tagline, ya. Gunakan layer new text. Nah, di sini saya mau bikin tagline. Nah, ini terlalu kecil hurufnya. Jadi ada di sini ya teks ya. Nah, hurufnya saya pilih yang besar sekalian, yang bold. Nah, ya, terus ini udah jadi. Nah, P untuk position. Nah, selanjutnya ini bisa kita duplikat, Ctrl D, dan kemudian kita edit lagi menggunakan text tool. Ibadahku. Nah, P untuk position. Oke. Jadi setelah ini ya, kita sekarang bermain opacity ya. Keluarin T-nya, dikeluarkan ya. Terus di detik ke sini, detik 1, detik 2. Dua-duanya kita blok. Kita kunci opacity-nya. Kemudian di detik. Nah, oke. Di detik sini kita atur. Oke, sebentar. T untuk opacity. Nah, di sini tinggal kita atur ke 0%. Nah, oke, kita atur lagi. Keyframe-nya kita atur. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah ini compositingnya kita bikin cukup 5 detik saja. 0,5 detik. Oke. Nah, setelah ini ya, ini kan komposisi 2 ya. Kita namain deh. Ini misalkan tagline. Nah, ya, di nama compositingnya tagline. Ini compositing. Kemudian tinggal kita bikin sajian baru. Ya. Caranya adalah tinggal composition, new composition, kita bikin menjadi 5 detik, 5 detik, 15 detik misalkan, 10 detik. Nah, kemudian kita gabungkan ya, composition 1 di sini. Sorry, jangan seperti ini, maaf. Oke, jadi nggak usah bikin lagi. Sini udah ada nih tagline. Oke, sekarang tinggal kita mainkan di sini aja langsung, ya. Ini udah ada. Nah, jadi pasti 5 detik. Nah, ini kemudian kita pilih tagline.
di bawah petani. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Tagline. Nah, ini tagline ini kita geser. Oh, kurung kurawa. Oke, jadi. Ya, kemudian cara merendernya file, export, add render queue, base settingnya dibikin base. Terus di sini ada H264 pilih. Terus RGB video outputnya. Oke. Nah, terus di sini ada project. Nah, misalkan oke. Yaku ibadahku. Nah, jadi konten ini bisa kita gunakan untuk media sosial anak-anak. Tinggal render. Oke, sudah jadi. Oke, sip. Ya baik anak-anak, waktunya udah habis ya. Halo? Halo, halo. Pak. Iya, ya waktunya udah habis. Iya, Pak. Ya, jadi begitu caranya membuat proyek animasi di Photoshop dan After Effects ya. Iya, saya tutup.